Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mati kutu adalah ungkapan atau kiasan di dalam bahasa Indonesia yang berarti tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, atau tidak berkutik. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk melawan, menjawab, atau bertindak karena takut, bingung, atau terdesak oleh situasi. Langkah Kang Deddy Mulyadi di dalam menghadapi lawan-lawan politiknya yang selama ini berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi, beliau lebih memilih jalur yang praktis daripada jalur teori. Dan tentu saja hal ini membuat orang-orang yang selama ini tidak sepaham dengan Kang Deddy Mulyadi, mereka seakan mati kutu dan seolah-olah mereka adalah pohon kelapa yang tumbang yang disambar petir di siang bolong. Sidak masalah kebersihan dan kerapihan terhadap salah satu sekolah menengah dan juga kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya sudah minta PU dan PSDN bikin divisi. Satu, divisi kebersihan, nggak usah lulus SD. Karena apa? Orang yang pendidikannya rendah, mau ngaruh masakin mana? Ayo masak orang itu luhur, daekan karohan saya. Ini membuat para yang selama ini gencar menyerang Kang Deddy Mulyadi membuat mereka ketar-ketir. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi membuktikan kerja nyata dan mengeluarkan sebuah kebijakan yang bisa diterima oleh setiap orang yang memiliki akal yang sehat. Baik Baraya, setelah Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan merekrut masyarakat Sunda yang tidak lulus atau mungkin yang sekolahnya hanya lulusan SD akan dipekerjakan di sekitaran Pemprov Jabar, hal ini mendapat tanggapan dari Mang Cecep. Mang Cecep, langsung aja kita simak. Mang Cecep. Eta cenah aya kebijakan deui cenah ti Pak Gubernur Jawa Barat. Bener kitu eta teh anu lulusan SD arek digawekeun di Pemprov gitu kan. Maksudna kan ayeuna nu lulusan SD teh meureun usiana teh geus teu produktif. Terus daraekeun kitu apa eta teh kumaha sih mekanismena, apa tidak bertentangan jeung peraturan perundang-undangan Mang Cecep? Oh coba nya ke. Oh, Mang Cecep jawab. Sebelum Mang Cecep jawab, Mang Cecep ketawa dulu. Kelincinya. Oke. Jadi menurut pandangan Mang Cecep sebetulnya sederhana. Jadi ginilah, sebelum memberikan atau bikin lagi kebijakan baru, sebaiknya Gubernur Ableh itu selesaikan dulu kebijakan yang sebelumnya, seperti janji-janji untuk dipekerjakan warga Rumpin dan Cigudeg, terus warga-warga yang lain yang mana sudah dijanjikan untuk masalah pekerjaan begitu ya. Nah justru di sini juga Gubernur Ableh tidak paham aturan main, karena sekarang kan pengangkatan honorer itu ataupun itu namanya itu kan bertentangan dengan undang-undang, karena kan untuk efisiensi. Jangankan untuk pengangkatan guru honorer atau apapun itu namanya, itu kan dijadikan satu bahan untuk efisiensi. P3K aja sekarang kan mau dikurangi kan begitu. PNS juga mau dikurangi atau ASN. Nah ini kebijakan yang omdo, kebijakan yang modus yang selalu dilakukan sama Gubernur Ableh begitu. Terima kasih. Itulah pendapat dari Mang Cecep yang memang kita kenal beliau orang yang selama ini getol yang menyerang kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kebetulan ya saya punya kesempatan untuk main ke hutan dan saya pun merekam
apa yang saya pikirkan terkait dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Dan akan saya putar kembali bagaimana pandangan saya terkait dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Menanggapi orang-orang yang tidak setuju, ya tidak srek dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang akan mempekerjakan orang-orang Jawa Barat yang lulusan SD di Pemprov Jabar. Mereka tidak setuju bukan karena kebijakannya itu, tetapi mereka tidak setuju karena yang mengeluarkan kebijakannya itu. Itu saja sebenarnya. Aya nama kieu we barayanya anu kanu teu setuju. Lamun urang boga dulur, boga tatangga, boga babaturan anu lulusan SD, anu teu boga penghasilan, anu teu gawe, pek aya jelema anu bisa mere pagawean. Tah, urang pan atoh meureun. Aya nama kitu we berpikir sederhanana. Teu kudu ngaler ngidul itu ieu sakala prosedur ya disebut-sebut. Kitu barayanya. Jadi urang milu atoh lamun aya batur anu menang rezeki. Tah eta salah sahiji tanda hatena henteu boga rasa dengki nya. Ikut seneng lamun batur seneng. Nya sakitu wae baraya nu kapihatur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, kira-kira seperti itulah ya, saya punya pandangan tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang akan mempekerjakan teman-teman kita, ya baraya kita yang lulusan SD. Baik, itu tadi ya mengenai kebijakan. Dan sekarang juga masih terkait dengan Kang Deddy Mulyadi. Katanya ya ada orang yang bilang Kang Deddy Mulyadi ini belum terasa Jabar istimewanya. Yang terasa adalah Kang Deddy Mulyadinya justru yang lebih menonjol menjadi istimewa. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak. Sudah kurang lebih 1 tahun. Maaf ya teman-teman, videonya agak sedikit saya potong. Nah, tadi si Amang tadi menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi mengkritik ulama dan mengkritik anak-anak. Teman-teman, kalau Kang Deddy Mulyadi memang benar mengkritik ulama dan mengkritik anak-anak, itu kalau saya punya pandangan, itu beliau bukan mengkritik, akan tetapi beliau memberikan masukan agar supaya daerah yang beliau pimpin ini ada perubahan. Kalaupun Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan pandangan, memberikan masukan, ya memberikan saran, kemudian tidak berubah, itu bukan salah Kang Deddy-nya. Tetapi bagaimana orang yang menerima pesan itu? Mau gak dia menjalankan pesan itu? Mau gak dia mengamalkan pesan dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat? Kalau misalkan ya, Kang Deddy Mulyadi ini misalkan begini Baraya, beliau mengeluarkan pesan. Nah, semua rakyat, seluruh rakyat di Jawa Barat ini mau menerima dan menjalankannya, insya Allah dalam waktu sebulan atau 2 bulan lah, insya Allah Jawa Barat akan terwujud menjadi Jawa Barat istimewa. Ini kan enggak. Ketika Kang Deddy Mulyadi memberikan kebijakan, memberikan nasihat, ataupun memberikan ide-ide cemerlangnya, ini kan tidak disambut langsung oleh warganya. Ada yang berpikir dulu, ada yang sibuk mengkritik, kan seperti itu fakta di lapangannya. Buktinya sekarang Kang Deddy Mulyadi mencintai kebersihan, kerapihan lingkungan yang sudah beliau wujudkan di Lembur Pakuan. Akan tetapi masih saja ada orang di Jawa Barat ini, ya, orang yang membuang sampah sembarangan, bahkan sampai berserakan di jalanan. Itu artinya apa? Itu artinya perubahan, ya, merubah karakter orang dari malas menjadi rajin, ya, dari BODOH menjadi pintar, itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Nah, makanya ya saya sih berpandangan begini sih, orang-orang yang memang tidak sreg dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi dan yang belum merasakan keberhasilan ya yang diwujudkan oleh Kang Deddy Mulyadi lewat kerja nyatanya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya menginginkan Kang Deddy Mulyadi 2 periode ya memimpin Jawa Barat. Lanjutkan. Dan juga bagaimana ketika dia membantu kalangan-kalangan mustadafin gitu ya. Dia betul membantu itu, tetapi bantuannya itu pertama di apa namanya di medsos kan, kedua
tidak memberi perubahan secara lebih secara lebih terstruktur, terukur begitu. Harusnya ada dua hal yang harus dia lakukan ketika dia berusaha untuk membangun Jawa Barat istimewa ini gitu. Jadi bukan membangun bagaimana Deddy Mulyadi ini istimewa, tapi bagaimana membuat Jawa Barat istimewa. Satu, dia harus memiliki konsep yang jelas. Bagaimana kebijakan ini harus bisa mengerangka Jawa Barat akan lebih maju secara berkelanjutan, maju secara bertahap gitu. Jadi kebijakan, harusnya dia punya kebijakan ini gitu ya. Sehingga kebijakan ini akan menjadi panduan, akan menjadi peta jalan bagaimana Jawa Barat ke depan, bagaimana dunia kesehatan, bagaimana pendidikan, bagaimana ekonomi, bagaimana pengangguran bisa dihadapi dan lain sebagainya, kemiskinan dan lain sebagainya lah begitu. Yang kedua, dia harus bisa menggerakkan struktur yang ada. Apa struktur yang ada? Ya struktur yang ada itu kepala dinas, kepala camat, bupati, lurah dan lain sebagainya. Harusnya dia bisa menggerakkan ini. Jadi bukan hanya dia yang melakukan perubahan turun ke bawah, tetapi setelah itu dia tinggalkan, ya begitu lagi gitu. Tugas dia itu harus terukur, terstruktur gitu. Nah ini yang menurut saya yang selama ini masih belum tampak gerakan-gerakan yang dia lakukan. Dia harusnya kan melakukan, seorang pemimpin melakukan gerakan, sehingga dengan gerakan itu melakukan perubahan. Dengan perubahan itu melakukan perbaikan, peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, termasuk dunia pendidikan. Nah selama ini dia hanya membuat Deddy Mulyadi istimewa. Sampai sekarang udah 1 tahun lebih. Ya sekarang Deddy Mulyadi istimewa. Jawa Barat istimewanya di mana ini belum nih. Nah coba gimana kalau menurut para netizen, apa yang sudah dilakukan dan apa saran dan kritiknya? Silakan tuliskan di komentar di bawah ini. Silakan. Baik, si Amang tadi bertanya, katanya apa saja yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini untuk Jawa Barat istimewa. Kalau untuk dihitung, saya rasa tidak akan terhitung ya, tidak akan terhingga. Karena saking banyaknya perubahan-perubahan di Jawa Barat ini di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Satu saja yang akan saya tunjukkan, ya, yang baru-baru ini sempat viral. Ya, di sana kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwasanya sebuah lembaga pendidikan yang harusnya di sana menjadi cerminan bagi masyarakat bahwa benar-benar dipergunakan untuk mendidik karakter. Hal yang dasar yaitu menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan. Tetapi masih ada saja lembaga pendidikan yang gagal melakukan hal ini. Termasuk kepala sekolahnya pun belum paham. Ya, belum paham tentang hal ini. Kalau dia pintar, bisa jadi pintar. Nggak mungkin dia menjadi kepala sekolah kalau dia tidak pintar. Tetapi sayangnya kali ini belum paham akan pentingnya kebersihan dan kerapihan. Maka dari itu ketika Kang Deddy Mulyadi sidak ke tempat sekolah ini, Kang Deddy Mulyadi menemukan beberapa temuan yang sangat mencengangkan ya Baraya. Dan bisa jadi ini tidak hanya sekolah ini saja. Banyak sekolah-sekolah lainnya di Jawa Barat ini juga mungkin memiliki kondisi yang sama. Tetapi kenapa Kang Deddy mengambil sekolah ini? Ya ini hanya sebagai bentuk simbol ya bahwasanya sekolah harus menjadi lembaga pendidikan yang benar-benar mendidik siswanya menjadi manusia-manusia unggul. Karena dari sini kita akan mulai. Dari lembaga pendidikan ini kita akan mulai. Kalau lembaga pendidikannya saja berantakan, kotor, kumuh, bagaimana ya akan mendapatkan manusia-manusia unggul itu kalau hal-hal dasar saja mereka abai. Dan sekarang saya memiliki videonya ya, sengaja saya ambil poin pentingnya saja, dan jika Baraya ingin melihat tayangan lengkapnya, fullnya, silakan ya dengan senang hati Baraya bisa langsung kunjungi channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Baik, langsung aja, inilah poin penting daripada video viral tentang kunjungan Kang Deddy Mulyadi yang sidak ke tempat sekolah. Silakan disimak. Ini pos jaga, Pak. Pak, ini pos jaga. Hei, Bapak jaga di sini. Bapak jaga apa main HP? Main HP, Mas. Main HP. Tugas jaga apa? Tugas jaga ya berarti menjaga, Pak. Menjaga. Kenapa main HP pada waktu jaga? Kalau saya kebetulan saya tidak ngajar, Pak. Saya udah keluar dari kelas. Bapak Sampai menunggu
Guru Pak, Guru apa? guru fisika Pak. Fisika. Kenapa nongkrong di pos? Ya kan udah mengajar Pak. Udah mengajar. Kenapa nggak di ruang guru? Kan ini pos siapa? Pos guru apa pos security? Pas security Pak. Security. Siapa security-nya? Pak, Security-nya siapa? Bapak security-nya. Sini. Saya pengen benerin. Ini lembaga pendidikan bukan? ya betul Bapak. Lembaga pendidikan bukan? Bukan. Saya betul. Hah? Betul. SMA lembaga pendidikan. Anak-anak harus diajarin bagaimana hidup berpendidikan. Betul. Dari mulai cara masuk, Siap. cara duduk, cara keluar, dan estetika di lingkungan. Menurut Bapak pantas nggak ini, Pos? Nggak pantas Pak. Hah? Apa nggak pantasnya? Coba Bapak tentuin. Lihat ini dulu Pak. Terus apa tentuin nggak pantasnya apa? Terus apa nggak pantasnya? Ya kenapa disimpan di situ? Udah dikasih contoh tapi lagi di Ya sini. siapa itu yang nyimpan di situ? Wah. Ayo coba. Saya pengen lembaga-lembaga pendidikan di Jawa Barat itu mencerminkan spirit pendidikan. Ayo coba dirapiin ruangannya. Siap Pak. Ayo Pak. Pak, dirapiin semua Pak. Itu yang Ya, dirapiin. Yang di luar udah saya rapihin, yang di dalam harus oleh internal. Coba, di mana pantasnya? Di mana pantasnya? Coba. Ini nanti dikasih kastop. Ya. Ada kastopnya nggak? Nggak ada. Kenapa? Nggak mampu beli kastop. Nah, Bapak beli kastop yang benar, yang rapi. Siap Pak. Siap. Bapak ganti ini tempat Bapak untuk tidur. Ya, betul. Ganti. Ini ganti. Ini belum pernah mandi. Buat sholat Pak. Ya buat sholat tapi nggak pernah mandi. Iya, betul. Ya kan? Nggak pernah mandi sajadahnya kan? Cuci. Ini Sangat nggak ganti. Buang. Jangan dipakai lagi. Nih, Bapak beliin semuanya untuk bantal. siap. Ya? Saya terima. Beli bantal ya. Beli kastop. Cukup. Cukup Pak. Ruangannya bisa dicat sendiri sambil duduk sambil nyangga. Tuh. Nah, ini dicat. Sekarang sambil duduk sambil dicat. Catnya putih yang terang. Ya, cukup kan 500.000 ngecat ini? Alhamdulillah. Siap. Cukup. Siap. Ini mau pakai catnya 300.000. Alhamdulillah. Ya, catnya. Ingat ya, kasih mereknya yang paling mahal. Siap. Tahu cat yang paling mahal? Hah? Bisa, dulu bisa, jatuh bisa. Putih ya Pak. Putih, biar kelihatan terang. Nah, ini nanti nggak boleh gitu. Dikerok, ya. Siap. Ini kursi-kursi jadulnya ganti kursi lipat. Ya, siap Pak. Buang. Mejanya, Bapak beli meja sendiri. Sama Pak. Hah? Hah? Nih, nanti beli meja. Ya. Ini buat apa ini? Masih zaman sekarang masih berfungsi nggak yang begini? Saya nanya, zaman sekarang masih berfungsi nggak? Era sekarang, Modal hah? Masih berfungsi yang begini? Saya nanya, berfungsi nggak? fungsi masih Pak, tapi Itulah Baraya, tayangan video yang insya Allah mewakili video keseluruhan. Jadi intinya, dimanapun kita berada, kita harus disiplin. Jangan yakin akan maju, tetapi kita harus yakin akan disiplin. Disiplin menjaga kebersihan, disiplin juga menjaga kerapihan. Meskipun barangnya sederhana, rumahnya sederhana, tapi kalau bersih dan rapi, kita akan nyaman menempatinya. Demikian tayangan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun.